Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Penghormatan kepada Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Daramil, dan kepada seluruh imam mukim yang ada di dalam Kecamatan Sunudun, pula kepada Bapak Besi, tokoh masyarakat, dan kepada Ketua MAA, yang mana perjalanan acara kita yang cukup sengit dan luar biasa dengan pemateri-pemateri yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, untuk materi ilmu mungkin kita sudah sangat mapan di dalam menanggapi persoalan-persoalan yang akan terjadi di lapangan. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang sangat mulia dan dalam acara yang sangat mulia. Karena ini adalah merupakan sebuah ibadah setiap umat manusia. Kita punya tanggung jawab terhadap diri dan juga kita punya tanggung jawab terhadap umat serta menjaga agama Islam. Ad-dinu fi yadil fata. Agama ini akan dititipkan oleh Allah di dalam tangan-tangan pemuda yang madani. Sebelum pemuda ini hadir, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pedoman-pedoman kepada generasi yang sebelumnya, yang lebih gedanya kenal uronyo dalam setiap kampung, gedanya nak dohabut, nagesi dan natoko, serta di atasnya ada imum dan ada muspika. Dalam kutip gedanya sesuai dengan judul, yaitu memberantas sosialisasi bahaya narkoba. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wal yakhshal ladzina amanu law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Hendaklah orang beriman itu takut terhadap generasi-generasi yang akan membelakangi mereka. Generasi tersebut berada di dalam keadaan lemah. Lemah udah pak penimang agama, lemah jiwa di dalam mempertimbangkan segala persoalan. Maka ini apabila kita merasa beriman, terpanggil dengan ayat Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Demanggur gedanyo beaneng gedanyo hai berdimang agama yang lagi gedanyo berdimang. Karena aneng gedanyo ka pernah kenang narkoba, aneng gedanyo ka pernah jimabuk, aneng gedanyo hanjindim jabut. Nyo agama hana harap akan selamat daripada mereka. Itu satu. Kemudian selanjutnya persoalan
ketahanan negara sudah cukup lengkap disampaikan oleh Bapak Kuramil kita yang ilmunya luar biasa, juga Bapak Kapolsek. MAA juga membawa katanya kepada naluri-naluri yang menyentuh. Dalam waktu yang singkat ini, ulun Tuhan ingin menyampaikan sedikit persoalan tentang tanggung jawab kita terhadap agama menyentuh dengan narkoba. Katanya adres kepada abad 14 abad yang silam, di saat Islam dimunculkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Di saat itu belum jelas mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Maka termasuk hal yang kita anggap haram hari ini, di saat pertama Islam belum lengkap, maka pernah dikonsumsi oleh orang-orang masa jahiliyah. Bahasa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab adalah salah sidro sahabat Nabi yang nemu doa li Nabi begang Islam. Baktalah tidro dari dua dro urang agam yang kuat dari urang Quraisy. Di antara Abu Jahal dengan Umar bin Khattab. Lalu Allah memberi hidayah kepada Umar bin Khattab. Islam berjaya setelah Umar bin Khattab masuk Islam. Pada suatu hari Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah dan berdoa kepada Allah, Allahumma bayyin lana fil khamri syafiyah. Nemu doa oleh Umar bin Khattab, ya Allah napunyanda bak kamu bak kamarnya sabok manfaat anda. Nemu lagi oleh Umar bin Khattab, banyak doa Umar bin Khattab, Allahumma bayyin lana fil khamri syafiyah. Ya Allah, nubulumah bak kamu dahna kebajikan yang ada di dalam khamar. Makna khamar, sesuatu yang akan dapat menghilangkan akal sehat. Itu maknanya khamar. Jenisnya apapun. Gelake Umar bin Khattab bak yang dokang perusak akainya, gebu-gebulumah le Allah dah manfaat. Di saatnya Allah nyata tentang hal yang memabukkan tersebut, nubendreng sebuah ayat yang menulis di dalam surah Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansab rijsum min amali syaitan. Jawaban Allah terhadap doa umat, wahai orang-orang beriman, hanya saja yang terdapat pada khamar wal maisir dan pada perjudian, wal aslam dan pada mengundi nasib, rijsum min amali syaitan, itu adalah perilaku daripada amal-amal syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka oleh karena itu, dalam diri khamar, dalam diri judi yang gemelage oleh Umar bin Khattab, ba Allah Ta'ala nebeduh ya Allah bak kamu buana bajun manfaat bak barang memabukkannya. Karena di saatnya umat Islam menggunakan itu, menggunakan barang yang memabukkan, sehingga dalam sejarah yang lain Umar bin Khattab pernah terjadi silap di dalam membaca ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi sumayangnya ibu doa katanya lihatnya, maka kemudoa ya rumah, ya Allah nubudunya nubunyanda bak kamu benar manfaat mandang barang memabukkan. Dijawablah Allah,
dengan boh bahaya. Khamarnya adalah bahaya, judi bahaya, buntung bahaya, mengundi nasib, itu semuanya adalah rijsun min amali syaitan. Kalau kita ingin mengkaji manfaat, terlepas daripada bedanya mengharapkan di situ ada finansialnya. Wadai gedanya kadang-kadang umat kantang bagah kaya dengan narkoba yang akan tetapi agama melarang gedanya. Maka uronyo acara yang telah sepakat antara kepala desa serta muspika ini adalah ibadah. Kita mempertahankan ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan barang yang memabukkan itu, dan insya Allah Gedanyo akan siap mensosialisasikan dalam setiap pribadi Gedanyo, terutama kepada keluarga dan kepada tetangga. Insya Allah menyelimamlah rawa patukan orangnya kabau kampung membela ayat Allah yang niu berjarak daripada barang yang memabukkan. Insya Allah sunudun ke depan akan bersih daripada narkoba. Nyambung keseriusan nyodu kedanyo ibadah. Karena kita membela agama, karena kita ingin menghindari dari hal yang tidak diridha Allah, dan kita pasang rencana untuk gedanyo akan berbuat semampu gedanyo mungkin di lapangan gendek. Akan tetapi sebaliknya, acara yang lagi nyorupa cukup santun kata pegat dadu bersama muspika bapak kapolsek dan daramil, tapi hanya sekedar no manda oleh selesai acaranya katanya anak ambil peduli katanya puas ke daerah katanya anak bandar, puas daerah katanya anak pengguna, anak katanya ambil peduli, dan tidak mau kita bekerja sama dalam hal itu. Nyodo orangnya katanya sia-sia. Tapi hari ini mari gedanyo mengajak diri gedanyo membenci terhadap hal tersebut, karena didasari Umar bin Khattab telah meminta petunjuk kepada Allah di mana ada manfaat narkoba, tidak ada yang dijawab oleh Allah. Bukan hanya sekedar dia khamar yang akan menjadi bahaya bagi gedanyo, judi juga akan berbahaya bagi gedanyo. Kemudian penggunaan narkoba tersebut, buat dagang atau barang kapunya gedanyo buat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mabundra bahaya ini melanjutkan dalam ayat sebelum dosa, inna syaitana ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya syaitan apabila gedanyo terlibat di dalam hal tersebut, ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, oh syaitan itu akan membawa kepada kalian, akan menghasut di antara kalian al-adawata, bahayanya narkoba gedanyo akan terjadi permusuhan. Bahkan orang yang akan terlibat narkoba kadang-kadang ingin pegang nyawang hari untuk membela diri dan segala macam. Yang dibela diri dengan harta yang harum, kemudian bisa berkorban. Sudah pernah terjadi sejarah yang menakutkan di antara gedanyo masyarakat Aceh di saat kejadian pada seorang ulama yang terjadi pada Syekh Basrisa. Setelah beliau mabuk, lalu akan timbul maksiat-maksiat yang lain. Itu bahaya narkoba. Yang kedua, wal baghdha, dan akan menimbulkan kemarahan dari gedanyo. Nyondimo permusuhan di antara sesama gedanyo, nyo bahayanya. Kemudian wa yasuddakum an zikrillah wassalah, ini yang paling berbahaya, dan akan syaitan itu akan menghambat kalian an zikrillah, daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Makanya di awal ayat Allah memanggil ya ayyuhallazina amanu. Kita orang beriman perlu berkontribusi terhadap hal ini. Maka lo pegahnya ajarannya cukup kuliah. Made kedanyo dalam ajarannya gebi pahala berangkati ila Allah Ta'ala. Gebi pahala syahid fil akhirah, ada syahid fil dunia. Artinya nyo acara yang luar biasa. Supaya kedanyo terbawa kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Sekurang-kurangnya menyo dalam kampung apabila nanda debu adanya tak benci ke adanya kebencian danyo terhadap adanya alasan kedanyo benci karena syariat tidak meridha hal tersebut. Nah, apabila kedanyo biarkan maksiat di dalam sebuah kampung, awas. Allah pernah memberi pelajaran kepada Nabi Musa. Mati dalam kampung tak pergi oleh danyo namanya kerumun yang mati. Nyo bahaya dirayu. Pada ditahan Allah gundom sabah nangrau gedanyang oleh Nabi Musa. Ba Allah Ta'ala. Gedanyang oleh Musa ba Allah Ta'ala ya Allah. Fitra yang puput tala. Bejek memandung kena musibah. Gedanyang. Najawablah Allah dengan ilmu hak. Nakirim kawan tidam geek iek le tidamnya Nabi Musa ya debu Nabi Musa. Tidam lawan banyak. Bajaro Nabi Musa. Gejurun cuma dum le Nabi Musa. Yang kap Nabi Musa sabah tidam. Nah yang koe lang kawan dingin tigam. Gejurun cuma dum le Nabi Musa. Napakah Allah wahai Musa yang berkat padupoh yang kabraw na taboh ya Allah cuma pagal mandung nejurut ya, ini ilmu hal yang perlu kita perhatikan dan ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai landasan tegedina urang yang pegah halu adanya. Inilah ayat Al-Quran kita bisa kembali ke rumah buka masing-masing. Dalam surat Al-Maidah Allah sangat jelas menjelaskan masalah narkoba. Dan asbabun nuzulnya ini berkenaan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di saat Umar nemu doa ba Allah nemu lumah ya Allah benar beok pandang kebajikan. Bayyin lana fil khamri syafiyah. Lagi Nupulumah ya Allah mubeo mandang nama manfaat pada narkobanya. Akhirnya mungkin maksud dalam acara sesuai dengan judul dan sudah tersampaikan semangat sebagai dasar ilmu pengetahuan kita orang beriman perlu kepada tempat berpijak jelas dalam tafsir apapun yang kita lihat tentang makna ayat ini. Innamal khamru, makna khamar di situ adalah yang dapat menggerogoti akal. Mereknya apa saja yang jadi pegadah kaitannya yang khamar. Boleh cakame, berkepuai, menyebut konsumsi berkepuai kena pegahala, me balik dokter. Karena gedanya lengkap, ada dokter, ada kapolsek, ada bapak camat, ada darami. Setelah ada pengakuan dari mereka yang ahli-ahli, kemudian ayat Al-Quran tidak melarang gedanya, hanya baru itu halal namanya. Akan tetapi sementara ayat Al-Quran masih memanahkan hal tersebut adalah haram, tak menyuruhnya walau rungkui lagi yang berhari karena berlaku wabahnya. Kata Nabi Muhammad akhir zaman dan kalindung ya Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa admamtu alaikum ni'mati. Di akhir Nabi kena wafat betul tahu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa admamtu alaikum ni'mati. Bauranya wahai Muhammad kalau sempurna kepada kata agama kata
selesai masalah. La nabiyya ba'da, dan hanatun wahyu oleh nabi. Yang ke makna ayatnya yang kedanya pahami, makna khabar adalah ma yu'tihil aqlu, pemandang yang kian kurang akai kedanya yang khamar maknanya hukumnya haram dilarang oleh Allah. Dari kesimpulan mampu bahaya tentu dalam kamar bahayanya dia akan dapat menimbulkan permusuhan di antara sesama manusia, juga tidak akan terbendung lagi kemarahan, serta yang paling berbahaya wa yasuddakum an zikrillah, kita tidak akan bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi lagi apa daramir kuno kata bahuro tengah abah yang mau duduk, jaro yang mau duduk, abah itu aki yang mau duduk. Yang wadanya menyiapkan dengan keimanan yang saja di dunia, yang di akhirat itu akan berbahaya. Non narkobanya memang berbahaya bedanya di dunia, timbul permusuhan dan akan berbahaya, akan dapat sumul khadimah pada kedepan anu tu mengingat Allah Taala. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Nyogu yang dapat ulun tuan sampaikan mungkin sudah tersampaikan dan banyak terdapat kekurangan nyo berai dan ulun tuan lagi mah. Kemudian selanjutnya